Hai, gue Pita. Topik hari ini lumayan berat ya, mengenai resesi. Kata ini banyak diulang di mana-mana. Saat ini dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, hanya Cina yang tidak mencatatkan penurunan ekonomi secara negatif 2 kuartal berturut-turut. Dipastikan Indonesia juga akan mengalami resesi pada kuartal ketiga atau bulan September 2020. Menanggapi ini, gue menerima pertanyaan dari beberapa orang kenalan mengenai bagaimana sebaiknya menghadapi resesi yang akan datang. Gue pikir pertanyaan ini sebenarnya mencerminkan pemikiran orang yang memang punya berbagai masalah dan pertimbangan mereka sendiri dalam menghadapi resesi. Ya sudah, kalau begitu dirangkum saja jadi satu video, siapa tahu berguna. Disclaimer, gua bukan seorang ekonom, bukan financial advisor, hanya seseorang yang sangat perhatian terhadap personal finance. Karena gue memang terus belajar dalam perjalanan menempuh financial independence retire early gue. Gue selalu berusaha jujur untuk memberikan informasi berdasarkan apa yang gue tahu dan berdasarkan prinsip apa yang akan gue lakukan sendiri. Jadi, ketika lu melakukan langkah-langkah finansial lu, tetap melakukan riset ya. Oke, kembali ke laptop. Pertanyaan pertama. Pit, menurut lu kita bakal resesi nggak ya? Cemes nih gue. I hate to break the news to you, look around, kita memang sudah dalam kondisi resesi. Keputusan untuk diberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, kota di mana lebih dari 50% ekonomi nasional berputar, itu sudah memastikan bahwa Indonesia akan masuk ke dalam resesi. Tapi ingat, di dalam ekonomi itu memang ada siklus, ada masanya naik, ada masanya turun. Dalam hidup gue sendiri, gue pernah mengalami siklus itu 2 kali, yaitu di tahun 1998 dan 2008. Apalagi orang tua gue, mereka sudah pernah mengalami berkali-kali sejak masa presidennya masih Soekarno sampai sekarang. Dan mereka juga sudah pernah merasakan masa-masa seperti resesi, depresi, sunering, krisis ekonomi, dan apalah istilah lainnya. Kalau kita belajar dari sejarah, lu akan mendapatkan beberapa tips bagaimana orang-orang bisa bertahan di dalam penurunan siklus ekonomi saat itu. Yang bisa dilakukan ketika menghadapi resesi ya control what you can control. Persiapkan diri dalam menghadapi penurunan ekonomi. Itu sebabnya manajemen resiko keuangan itu sama pentingnya dengan kemampuan untuk menghasilkan banyak uang. Karena buat apa bisa menghasilkan banyak uang tapi tidak bisa mengatur resiko agar tidak kehilangan uang tersebut. Pertanyaan kedua, gue lihat berita soal bank kesulitan likuiditas, sampai di rush nasabah, asuransi gagal bayar, sampai nasib uang nasabah terkatung-katung. Gue jadi takut, gimana gue bisa menaruh uang atau berinvestasi ya Pit? Gue memisahkan dana gue dalam beberapa rekening bank yang terpercaya. Jadi misalnya, amit-amit, bank tempat gue menaruh uang itu kolaps, gue punya cadangan dana di bank lainnya. Gue punya 5 rekening bank. 2 diantaranya adalah high yield savings. Mungkin lo tidak perlu punya 5 atau lebih, tapi punya beberapa rekening bank yang digunakan untuk tujuan masing-masing terpisah, membuat lu merasa lebih tenang dari kecemasan jika sesuatu hal terjadi terhadap bank lu sehingga lu tidak bisa mengakses dana yang disimpan di situ. Intinya, don't put all your eggs in one basket. Oh ya, dana simpanan di bank yang bentuknya tabungan, deposito, itu dijamin sama lembaga penjamin simpanan hingga nilainya 2 miliar. Jadi misal lu punya bank 3, berarti bank A dia menjamin 2 miliar, bank B dia menjamin sampai 2 miliar, bank C dia menjamin sampai 2 miliar. Paling nggak lu tahu kalau dana lu hilang, ada pihak yang memang bertanggung jawab untuk menalangi. Gua sendiri sih belum pernah kejadian dimana gua berbank di perusahaan yang kolaps atau tutup. Di RAS pernah. Ketiga, duit keluarga gue termasuk yang nyangkut di salah satu perusahaan asuransi yang macet itu. Kalau uang di asuransi tabungan dijamin sampai 2 miliar juga nggak, Pip? Unfortunately, no. Lembaga penjamin simpanan hanya menjamin uang simpanan di bank yang berbentuk tabungan, deposito, hingga senilai 2 miliar. Kenapa gitu? Kenapa asuransi tabungan tidak di cover, Pip?
Karena berdasarkan undang-undangnya, lembaga penjamin simpanan itu wewenangnya menjamin simpanan di bank saja. Dan penjaminan LPS itu nggak gratis tentu saja. Jadi bank itu diharuskan menyetor ke LPS sejumlah dana untuk memastikan bahwa mereka terlindungi. Tentu saja kalau perusahaan lain seperti asuransi, mereka kan nggak menyetor ke LPS. Jadi mereka tidak akan menerima perlindungan LPS. Begitu juga dengan perusahaan manajemen investasi atau lu yang bertransaksi di pasar modal. Mereka tidak menyetor ke LPS, tidak diharuskan juga untuk menyetor ke LPS, dan tidak ada undang-undangnya mereka harus menyetor ke LPS. Jadi memang tidak ada jaminan terhadap dana yang tersimpan di dalam asuransi, manajemen investasi, atau pasar modal. Jika dana yang lu taruh di dalam institusi keuangan itu bermasalah atau hilang, ya lu dan perusahaannya lah yang harus menyelesaikan isunya di bawah supervisi otoritas jasa keuangan sebagai pengawas. BTW, rame-rame soal investasi di perusahaan asuransi gagal bayar sehingga duit nasabah hilang. Jangan investasi di asuransi. Kalau udah diulang-ulang seperti kaset rusak, masih ada yang naruh uang di asuransi, ya yang bisa gue lakukan adalah berdoa semoga isu kalian cepat selesai ya, dan dapat solusinya. Daripada gue rambling gak jelas, nonton aja video gue mengenai bagaimana cara memilih asuransi dan mengapa asuransi itu harus dipisah dari investasi. Pertanyaan berikutnya, harga rupiah terhadap dolar turun terus, apa perlu nyimpen dolar ya Pit? Tujuan lu nyimpen dolar tuh apa? Untuk hedging, untuk dagang ekspor impor, buat jalan-jalan. Kalau salah satu keperluannya itu, belilah dolar sebanyak-banyaknya ketika lu melihat harganya masuk akal menurut lu. Kalau lu beli buat karya karena pengen diversifikasi aja dan punya exposure di mata uang asing, belilah secara berkala atau setiap waktu tertentu gitu, misalnya setiap bulan lu membeli sejumlah sesuai dengan kemampuan. Itu namanya dollar cost averaging. Yang gue lakukan sendiri memang seperti itu. Jadi memang secara berkala gue membeli dolar sesuai dengan kemampuan gue aja. Yang kelima, apa gue beli investasi emas juga ya Pit? Biar bisa dijual gitu kalau misalnya harganya naik lebih tinggi lagi. Again, tujuan lu beli emas buat apa? Kalau dipakai buat perhiasan, udah nggak usah deh. Perhiasan itu merupakan industri yang markup-nya sangat tinggi dan nilai jual kembalinya juga nggak signifikan. Lagi pula pandangan gue ya, kalau lu pakai perhiasan terus jalan-jalan di luar sana di masa sekarang, lu akan terlihat sangat mencolok dan jadi sasaran kejahatan. Kalau lu beli perhiasan buat lu wariskan ke anak cucu, ya berarti itu bukan investasi dong. Karena itu kan artinya itu sebagai koleksi pribadi ya, keinginan pribadi. Jadi itu memang tidak bisa dianggap sebagai investasi emas. Karena lu beli perhiasan cuma buat lu simpen terus ditaruh di safe deposit box doang. FOMO, fear of missing out. Well, jangan buat keputusan investasi berdasarkan emosi. Untuk investasi emas, gue memang melakukan sedikit. Gue membeli dalam bentuk fisik logam mulia dari tempat yang terpercaya. Bagaimana dengan ETF emas atau instrumen investasi emas yang ada di berbagai macam app investasi Pit? I don't know, I never tried, so I can't say anything about it. Apa gue perlu ikutan program nabung atau nyicil emas yang ditawarkan institusi seperti Pegadaian yang ada di Tokopedia? Gue sendiri tidak mau ikutan program semacam itu karena harga emas yang ditawarkan menurut gue ya bukanlah harga emas yang terbaik dan ada fee perantara yang lumayan. Pertanyaan ke-6, apakah resesi akan berpengaruh kepada strategi FIRE? Pasar Indonesia udah kayak naik turun, pasar modal Indonesia udah kayak naik roller coaster campur odong-odong gini. Buat gue, resesi justru makin membulatkan tekad gue akan pentingnya financial independence.
Selama masa pandemi ini, gue justru makin meningkatkan porsi investasi gue. Dan gue makin semangat melakukan riset-riset terhadap investasi atau instrumen-instrumen investasi yang menurut gue bagus untuk jangka panjang demi mencapai retire early. Resesi juga membuat gue makin menyadari pentingnya melakukan diversifikasi dan mengelola resiko keuangan. Saat ini, portfolio investasi dan net worth gue terbagi dalam 3 kategori: real estate, dana pensiun, dan investasi pasar modal. Ini berarti kalau terjadi sesuatu terhadap salah satu kategori tersebut, misalnya pasar modal gonjang-ganjing, ketika real estate ya harganya jatuh, ketika harus gue jual, atau terjadi sesuatu kepada dana pensiun gue akan kena hit sekitar 30% di setiap sektor. Itu lumayan signifikan. Jadi gue sekarang sedang menjajaki untuk menambah satu instrumen investasi lain sehingga gue bisa menyeimbangkan portfolio net worth gue sebanyak 25% masing-masing sektor. Work in progress lah ya. Multimilioner Kevin O'Leary dari Shark Tank pernah membagikan, untuk manajemen resiko, menurut dia seseorang sebaiknya melakukan diversifikasi sehingga membagi-bagi investasinya per sektor tidak lebih dari 20%. Jadi dibagi 5. Sehingga kalau terjadi sesuatu di dalam satu sektor tersebut, lu tidak akan terdampak secara signifikan. Nasihat itu gue note baik-baik dan akan gue coba terapkan dalam strategi investasi gue. Yang keenam, terus apa dong yang bisa gue lakukan ketika negara resesi, Pit? Gue gak bisa mengendalikan ekonomi negara ya. Jadi yang bisa gue kendalikan adalah ekonomi gue sendiri. Ini yang gue bagikan kepada teman-teman gue dan ini yang gue lakukan. Langkah pertama, pastikan pemasukan selalu ada. Masih punya pekerjaan, jadilah karyawan yang baik agar tetap dipekerjakan. Masih punya bisnis, berikan produk dan layanan serta promosikan produk dan layanan lu sehingga lu akan terus ada pelanggan yang datang ke bisnis lu. Lu misal lu freelancer dan lu punya project masih ada, tepati deadline project sesuai target dan berikanlah hasil sesuai dengan perjanjian. Kalau saat ini cuma punya satu aliran penghasilan, cari cara untuk mendapatkan pendapatan sampingan sebagai backup. Ini sesuatu yang juga sedang gue kejar, meningkatkan porsi penghasilan tambahan gue dari yang ada saat ini. Sehingga bisa mencukupi setidaknya biaya hidup bulanan gue sebagai backup ketika mata pencaharian utama gue terpengaruh. Langkah kedua, siapkan dana darurat. Sebagai dana darurat, sisihkan uang yang bisa dikumpulkan secara halal dalam bentuk tabungan emas, mata uang asing atau apapun yang bisa lu cairkan dalam waktu 1 hari. Lu mungkin udah enek ya, dengar orang ngomong di sana sini dana darurat. Tapi dana darurat ini sangat penting sebagai buffer antara lu dan kejadian hal yang buruk yang bisa menimpa lu. Jadi bangun dana darurat lu minimal 3 bulan biaya hidup. Why am I kidding? 6 bulan biaya hidup itu minimal. Agar lu punya buffer yang setidaknya menenangkan jiwa jika terjadi sesuatu kepada lu. Kalau lu sebulan butuh 5 juta untuk hidup, jadi punyalah dana darurat minimal 30 juta. Porsi lainnya ya silakan kalikan sendiri. Dana darurat itu gue melihatnya selalu sebagai persiapan menghadapi badai hidup. Kalau lu melihat ada tanda-tanda awan gelap, badai akan datang, maka lu akan bersiap payung, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Personally, gue sekarang sedang bersiap akan terjadi badai dalam hidup gue. Dan akibatnya gue menyimpan dan menumpuk, kalau gue bilang, dana darurat hingga 18 bulan. Membuat gue lebih merasa tenang. Jadi gue sadar ketika terjadi sesuatu, rekening bank gue tidak kosong. Bagaimana caranya mengumpulin dana darurat, Pip? Itu sebabnya lu harus selalu punya penghasilan. Jika penghasilan utama lu tidak mencukupi untuk membangun dana darurat lu, carilah penghasilan lain, jual barang, kumpulkan dana darurat ini secepatnya.
kesusahan akan terjadi, dan ketika entah dalam bentuk apapun, ketika itu terjadi ya dan lu nggak siap, good luck. Langkah ketiga, kurangin bahkan lunasin beban cicilan. Ketika lu sudah punya dana darurat yang cukup untuk 6 bulan biaya hidup, ini saatnya uang apapun selain dana darurat itu gunakan untuk melunasi atau mengurangi beban cicilan. Ada cicilan yang konsumtif seperti kartu kredit, pinjaman online, motor, panci, HP, TV, komputer, mobil, dan lain-lain lah. Lunasi itu segera. Lunasi itu dengan intensitas seperti ketika lu harus menutup kebocoran atap. Cicilan ini memaksa lu sulit maju secara finansial di masa resesi. Karena lu akan terikat kepada bank, leasing, kreditor atau keluarga selama lu belum membayar utang lu secara lunas. Kalau lu note, gue tidak memasukkan hutang KPR ya dalam langkah ini, karena KPR merupakan utang yang membutuhkan waktu tahunan untuk diselesaikan. Jadi bukan utang yang gampang diselesaikan dalam jangka pendek selama resesi. Langkah keempat, tetap berinvestasi. Langkah keempat ini gue sarankan hanya setelah lu selesai dari langkah pertama atau hingga langkah ketiga. Gue orang yang pegang prinsip lu baru bisa bebas berinvestasi ketika lu bebas dari hutang konsumtif. Dan yes, cicilan motor dan mobil yang dipakai buat ngojek dan taksi online itu gue anggap sebagai hutang konsumtif ya. Ketika lu sudah bebas dari cicilan, gunakan semua uang ekstra yang biasanya lu pakai untuk bayar cicilan untuk berinvestasi. Jangan berinvestasi dengan uang yang harusnya dipakai untuk kebutuhan hidup atau uang yang akan lu pakai dalam jangka waktu dekat. Ini artinya uang modal kawin tahun depan, uang kuliah, uang sekolah anak, itu off limit dan jangan dipakai untuk berinvestasi. Ada banyak hal dalam hidup yang harus lu prioritaskan dan jangan biarkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat membuat lu gagal nikah atau putus kuliah atau anak lu gagal sekolah. Always maintain the perspective on what's important in life. Gue selalu mengambil analogi sebuah kapal laut ketika diterjang badai. Jika kapal tersebut dalam kondisi baik, ia tidak akan tenggelam karena angin dan air yang ada di sekitarnya. Tapi begitu kapal itu ada lubang dan ada air yang masuk ke dalam lambung kapal, maka ia akan mulai tenggelam. Kapal itu adalah pikiran kita. Jika kita membiarkan keriuhan badai masuk ke dalam diri kita, kita akan tenggelam sendiri. Kita yang menentukan bagaimana reaksi kita di dalam suasana badai. Jangan menyerah ya. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.